Pernahkah kita merenung sejenak? Mengapa ada rumah yang terlihat biasa saja, namun penghuninya terasa tenang, rezekinya mengalir, dan kehidupannya penuh keberkahan? Sementara ada pula rumah yang tampak bagus, bahkan mewah, tetapi penghuninya sering merasa sempit, banyak masalah, rezeki terasa seret, dan hati pun jarang benar-benar lapang. Padahal usaha sudah dilakukan, doa tidak pernah ditinggalkan. Lalu di mana letak masalahnya? Dalam ajaran Islam dan nasihat para orang tua terdahulu, rumah bukan sekadar bangunan. Rumah adalah tempat turunnya ketenangan, pintu masuknya rezeki, dan ruang berseminya keberkahan. Dan salah satu bagian rumah yang sangat menentukan, namun sering dilupakan, adalah teras rumah. Teras adalah tempat pertama yang disentuh oleh tamu, dan secara makna, ia juga menjadi gerbang awal datangnya rezeki yang dititipkan Allah. Jika gerbang ini keliru, kotor, gelap, atau penuh beban, maka bukan mustahil keberkahan pun enggan singgah lama-lama. Ciri pertama teras rumah yang membawa kesialan dan membuat rezeki terasa seret adalah teras yang gelap dan tertutup. Teras yang jarang tersentuh cahaya matahari, lampunya redup, atau bahkan mati, menciptakan suasana muram sejak langkah pertama. Dalam Islam, cahaya adalah simbol petunjuk dan kelapangan. Rumah yang minim cahaya di bagian depannya sering membuat penghuninya mudah gelisah, cepat lelah, dan sulit melihat peluang kebaikan dalam hidup. Ciri kedua adalah teras yang kotor dan berantakan. Sandal berserakan, helm menumpuk, barang tidak terpakai dibiarkan begitu saja. Rasulullah mengajarkan bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Ketika teras rumah kotor, sejatinya kita sedang menutup pintu kebaikan dengan tangan kita sendiri. Rezeki datang, tapi tidak betah, karena ia disambut dengan kelalaian. Ciri ketiga adalah lantai teras yang rusak, retak, atau pecah namun dibiarkan bertahun-tahun. Retakan ini bukan sekadar masalah bangunan, tapi simbol kelalaian dalam menjaga amanah. Rezeki yang dititipkan Allah pun sering terasa bocor. Uang masuk, namun cepat habis. Penghasilan ada, tetapi selalu kurang. Seolah ada celah yang tak pernah ditutup. Ciri keempat, teras yang dijadikan tempat menumpuk barang-barang lama dan rusak. Sepeda tak terpakai, kursi patah, meja reot, semua disimpan di teras. Padahal, Islam mengajarkan untuk tidak berlebihan dan tidak menumpuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Barang-barang mati ini menciptakan energi diam, sementara rezeki adalah sesuatu yang bergerak dan mengalir. Ciri kelima adalah teras yang terasa sempit karena terlalu banyak hiasan dan perabot. Pot besar menutup jalan, kursi berlebihan, ornamen menggantung rendah. Teras yang sempit mencerminkan hati yang penuh beban. Rezeki membutuhkan kelapangan, sebagaimana doa kita meminta agar dilapangkan dada dan dimudahkan urusan. Sesungguhnya, kondisi teras rumah sering menjadi cerminan kondisi batin penghuninya. Ketika teras dipenuhi kegelapan, kekacauan, dan beban, maka ketenangan pun sulit menetap. Bukan karena Allah menahan rezeki, tetapi karena kita sendiri yang tanpa sadar menutup jalan masuknya. Dan inilah yang sering terlambat disadari. Saat teras dibersihkan, diperbaiki, dan dilapangkan, banyak orang merasakan perubahan perlahan dalam hidupnya. Hati lebih tenang, rumah lebih nyaman, dan jalan rezeki terasa lebih ringan. Ciri keenam yang sering luput dari perhatian adalah teras rumah yang menghadap langsung ke jalan tanpa pembatas apapun. Teras seperti ini memang terlihat terbuka, tetapi dalam makna yang lebih dalam, ia tidak memiliki penjagaan. Segala energi dari luar, baik yang baik maupun yang buruk, masuk tanpa saringan. Dalam kehidupan, ini sering tercermin pada penghuninya yang mudah terpengaruh, sulit menjaga rezeki, dan sering mengalami kebocoran keuangan karena keputusan yang tergesa-gesa. Islam mengajarkan tentang adab dan batas. Rumah yang baik memiliki hijab, memiliki pemisah yang memberi rasa aman dan tenang. Teras yang terlalu terbuka, tanpa pagar rendah, tanpa tanaman, tanpa penanda batas, sering membuat penghuninya merasa hidupnya terbuka pada banyak gangguan, baik berupa masalah, omongan orang, maupun rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Ciri ketujuh adalah teras yang selalu panas dan gersang. Tidak ada tanaman, tidak ada peneduh, hanya lantai keras yang memantulkan terik matahari. Panas berlebihan ini menciptakan suasana keras dan kering. Dalam simbol kehidupan, rumah yang gersang sering membuat penghuninya mudah emosi, kurang sabar,
dan cepat lelah dalam mencari nafkah. Padahal kesabaran adalah kunci datangnya pertolongan dan rezeki dari Allah. Tanaman di teras bukan sekadar hiasan. Ia melambangkan kehidupan, kesegaran, dan pertumbuhan. Teras yang benar-benar gersang sering mencerminkan rezeki yang sulit tumbuh. Usaha ada, niat ada, tapi hasilnya seperti berhenti di tempat. Ciri kedelapan adalah teras yang lantainya lebih rendah dan selalu tergenang air saat hujan. Air yang menggenang di teras bukan hanya masalah teknis bangunan, tetapi juga simbol tertahannya aliran. Dalam kehidupan sehari-hari, rumah seperti ini sering membuat penghuninya merasa berat melangkah, mudah tertunda, dan sering menghadapi hambatan yang datang berulang. Rezeki terasa dekat, tetapi selalu tertunda oleh satu dan lain hal. Dalam ajaran Islam, air adalah rahmat. Namun ketika air tidak mengalir dan justru menggenang, ia berubah menjadi sumber ketidaknyamanan. Begitu pula rezeki, jika jalannya tidak dilancarkan, ia bisa berubah menjadi ujian yang melelahkan. Ciri kesembilan adalah teras yang jarang dibersihkan karena dianggap bukan bagian utama rumah. Debu dibiarkan menumpuk, sarang laba-laba dibiarkan menggantung, sudut-sudut gelap tidak pernah tersentuh sapu. Padahal, teras adalah bagian pertama yang dilihat malaikat pencatat amal ketika kita keluar dan masuk rumah. Kebersihan yang terjaga adalah bentuk syukur atas nikmat tempat tinggal yang diberikan Allah. Rumah yang terasnya jarang dibersihkan sering membuat penghuninya malas memulai sesuatu. Semangat kerja naik turun, niat baik sering tertunda, dan doa-doa terasa lambat dikabulkan bukan karena tidak didengar, tetapi karena kurangnya kesungguhan dalam menjaga amanah kecil. Ciri ke-10 adalah teras yang dipenuhi hiasan berlebihan namun kehilangan fungsi utama. Terlalu banyak pajangan, tulisan, simbol, tetapi tidak memberi rasa tenang. Islam mengajarkan kesederhanaan. Teras yang terlalu ramai sering membuat hati sulit khusyuk dan pikiran mudah terdistraksi. Rezeki pun datang tanpa keberkahan, ada tetapi tidak menenangkan. Semua ciri ini sering terjadi bukan karena niat buruk, melainkan karena ketidaksadaran. Kita sibuk memperbaiki isi rumah, namun lupa memperhatikan pintu masuknya. Padahal, sebagaimana hati adalah pintu amal, teras adalah pintu rezeki. Ketika teras diperhatikan, dibersihkan, dilapangkan, dan dijaga dengan niat baik, banyak hal dalam hidup perlahan berubah. Bukan secara ajaib, tetapi melalui ketenangan yang tumbuh, keputusan yang lebih jernih, dan usaha yang lebih terarah. Rezeki pun datang dengan cara yang lebih halus dan menenangkan. Banyak orang tidak menyadari bahwa teras rumah bukan hanya soal tampilan luar, tetapi juga cerminan bagaimana seseorang memperlakukan nikmat yang telah diberikan Allah. Ketika nikmat kecil diabaikan, seringkali nikmat besar pun ikut menjauh. Teras yang dibiarkan apa adanya, tanpa perhatian, perlahan menjadi simbol kelalaian yang merembet ke aspek kehidupan lain. Ada rumah yang penghuninya rajin bekerja, rajin berdoa, tetapi sering mengeluh hidup terasa berat. Setiap ada rezeki masuk, selalu saja ada kebutuhan mendesak yang menyedot habis. Dalam banyak kisah, setelah diperhatikan dengan jujur, teras rumah mereka adalah bagian yang paling lama tidak disentuh perbaikan. Lampu mati dibiarkan, lantai kusam tidak dibersihkan, dan sudut-sudutnya seolah menjadi tempat menitipkan masalah. Dalam Islam, setiap amanah sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawaban. Rumah adalah amanah. Teras adalah bagian pertama dari amanah itu. Ketika kita merawatnya dengan niat ibadah, maka setiap langkah keluar masuk rumah bernilai kebaikan. Sebaliknya, ketika kita mengabaikannya, tanpa sadar kita sedang meremehkan pintu-pintu kebaikan yang seharusnya terbuka. Teras yang tidak pernah digunakan untuk duduk sejenak, berzikir ringan, atau sekadar menenangkan diri, sering membuat rumah kehilangan ruh ketenangan. Padahal, ketenangan adalah modal utama datangnya rezeki. Hati yang tenang membuat pikiran jernih, keputusan lebih bijak, dan usaha lebih terarah. Tanpa ketenangan, rezeki yang datang pun terasa berat untuk dijaga. Ada pula teras yang dipenuhi tulisan atau simbol yang tidak membawa makna doa. Tulisan keras, kalimat negatif, atau hiasan yang hanya mengejar tren, seringkali membuat suasana rumah terasa dingin. Islam mengajarkan agar setiap sudut rumah diisi dengan kebaikan, baik melalui kebersihan, adab, maupun niat. Teras yang kehilangan nilai ini sering menjadi tempat lewatnya masalah tanpa bisa dicegah.
Kesalahan lain yang sering terjadi adalah membiarkan teras menjadi tempat pertama melampiaskan emosi. Pulang kerja dengan wajah masam, membanting sandal, menaruh barang dengan kasar. Semua ini meninggalkan jejak energi yang tidak baik. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang dengan syukur, justru menjadi saksi keluh kesah tanpa kesabaran. Dalam jangka panjang, suasana seperti ini membuat rezeki terasa sempit dan hubungan keluarga mudah renggang. Padahal, Rasulullah mengajarkan adab masuk rumah dengan doa dan ketenangan. Langkah pertama ke dalam rumah seharusnya membawa rasa aman, bukan beban. Teras yang tenang, bersih, dan tertata menjadi pengingat agar setiap langkah diawali dengan syukur, bukan keluhan. Ada hikmah besar ketika seseorang mulai memperbaiki terasnya. Ia belajar disiplin, belajar merawat, dan belajar menghargai hal kecil. Dari sinilah sering muncul perubahan dalam diri. Hati lebih lembut, emosi lebih terkendali, dan cara memandang rezeki pun berubah. Bukan lagi soal banyak atau sedikit, tetapi soal cukup dan berkah. Banyak yang bersaksi, setelah teras dirawat dengan niat baik, suasana rumah terasa lebih ringan. Anak-anak lebih betah di rumah, tamu datang dengan perasaan nyaman, dan penghuninya lebih mudah bersyukur. Semua ini menjadi sebab-sebab kecil yang mengundang pertolongan Allah dengan cara yang tidak disangka-sangka. Rezeki memang datang dari Allah, namun adab menyambutnya adalah tanggung jawab manusia. Teras rumah adalah salah satu adab itu. Ketika adab dijaga, maka rezeki pun lebih mudah menetap, bukan hanya singgah sebentar lalu pergi. Seringkali manusia baru menyadari nilai sebuah nikmat setelah ia merasa kehilangannya. Begitu pula dengan ketenangan rumah. Ketika masalah datang bertubi-tubi, usaha terasa berat, dan rezeki seolah menjauh, barulah seseorang mulai bertanya, apa yang salah? Padahal tanda-tandanya sudah lama terlihat, salah satunya melalui kondisi teras rumah yang terabaikan. Ada rumah yang setiap harinya dilewati tanpa rasa. Masuk dan keluar hanya sebagai rutinitas. Tanpa syukur, tanpa doa, tanpa perhatian. Teras yang seharusnya menjadi ruang transisi antara hiruk-pikuk dunia dan ketenangan rumah, justru kehilangan fungsinya. Ia menjadi tempat lewatnya beban, bukan tempat menurunkannya. Dalam Islam, setiap langkah memiliki nilai. Keluar rumah dengan doa, masuk rumah dengan salam, adalah bentuk penjagaan diri dan keluarga. Teras yang tidak mendukung adab ini sering membuat penghuninya lupa bahwa rumah adalah tempat kembali, bukan sekadar tempat singgah. Ketika makna ini hilang, keberkahan pun ikut memudar. Banyak orang sibuk memperindah bagian dalam rumah, tetapi lupa memperhatikan bagian depannya. Padahal, teras adalah saksi pertama niat seseorang setiap hari. Dari sinilah seseorang melangkah mencari rezeki, dan kesinilah ia kembali membawa lelah. Jika tempat ini kotor, gelap, dan penuh beban, maka lelah pun ikut terbawa masuk ke dalam rumah. Ada pula teras yang terlalu sering digunakan untuk hal-hal yang tidak mendatangkan kebaikan. Duduk berlama-lama untuk mengeluh, bergosip, atau membicarakan keburukan orang lain. Perlahan, teras yang seharusnya menjadi tempat menenangkan diri, berubah menjadi tempat menumpuk dosa lisan. Hati pun menjadi sempit, dan rezeki terasa jauh dari cukup. Islam mengajarkan bahwa lisan adalah pintu besar kebaikan dan keburukan. Rumah yang sering menjadi tempat keluhan tanpa syukur, akan kehilangan keteduhan. Teras yang menjadi saksi kebiasaan ini, ikut menyimpan kesan berat yang memengaruhi suasana seluruh rumah. Kesalahan lain yang jarang disadari, adalah membiarkan teras menjadi tempat pertama anak-anak melihat emosi orang tuanya. Wajah lelah yang tak disembunyikan, amarah yang diluapkan sebelum masuk rumah, semuanya terekam dalam ingatan mereka. Rumah pun kehilangan fungsi sebagai tempat aman dan nyaman. Ketika ketenangan hilang, keberkahan pun ikut menjauh perlahan. Padahal, rumah yang diberkahi bukan rumah yang besar atau mewah, tetapi rumah yang di dalamnya ada adab, ketenangan, dan saling mendoakan. Teras adalah penjaga awal semua itu. Ketika penjaganya lemah, maka apa yang dijaga pun mudah goyah. Ada hikmah besar ketika seseorang mulai memperbaiki teras dengan niat yang benar. Membersihkannya bukan hanya dengan sapu, tetapi juga dengan istighfar. Menyalakan lampunya bukan hanya agar terang, tetapi agar hati pun ikut bercahaya. Menata barangnya bukan hanya agar rapi, tetapi agar hidup pun lebih teratur. Perubahan kecil ini seringkali membawa dampak besar.
Hati lebih mudah menerima keadaan, usaha dijalani dengan sabar, dan rezeki pun terasa lebih cukup meski jumlahnya tidak selalu bertambah. Inilah tanda keberkahan yang sering dicari, namun jarang disadari. Teras yang dirawat dengan niat ibadah akan menjadi saksi kebaikan. Ia menjadi tempat turunnya ketenangan, tempat singgahnya tamu dengan niat baik, dan pintu masuknya rezeki yang membawa manfaat, bukan sekadar angka. Pada akhirnya, rumah bukan hanya tempat berlindung dari panas dan hujan, tetapi tempat jiwa kembali setelah berjuang seharian di luar. Ketika jiwa itu pulang, ia membawa lelah, harapan, doa, dan juga kegagalan. Teras rumah adalah tempat pertama yang menyambut semua itu. Jika sambutannya berat, gelap, dan penuh beban, maka jiwa pun ikut merasa tertekan. Namun jika sambutannya bersih, terang, dan lapang, hati akan lebih mudah tenang. Dalam Islam, ketenangan adalah nikmat besar yang seringkali lebih berharga daripada banyaknya harta. Banyak orang memiliki penghasilan cukup, tetapi hidupnya tidak pernah merasa cukup. Bukan karena kurang, tetapi karena keberkahan tidak menetap. Salah satu sebabnya adalah lalai menjaga pintu-pintu kecil keberkahan, termasuk teras rumah. Teras yang terawat mengajarkan kita tentang rasa syukur. Setiap kali membersihkannya, kita diingatkan bahwa tempat ini adalah amanah. Setiap kali menyalakan lampunya, kita diingatkan bahwa cahaya bukan hanya untuk mata, tetapi juga untuk hati. Setiap kali menata barang-barangnya, kita belajar bahwa hidup pun perlu ditata agar tidak semrawut dan penuh beban. Tidak ada rumah yang langsung berubah nasibnya, hanya karena memperbaiki teras. Namun, dari teras yang dibenahi, lahir kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik, tumbuh sikap yang lebih sabar. Dari kesabaran, datang pertolongan Allah dengan cara yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang semula terasa berat, perlahan menjadi lebih ringan untuk dijalani. Banyak orang bersaksi bahwa setelah rumahnya terasa lebih tenang, pikirannya pun lebih jernih. Ia lebih bijak dalam mengambil keputusan, lebih hati-hati dalam mengelola keuangan, dan lebih ikhlas dalam menerima ujian. Inilah bentuk rezeki yang sering luput disadari, rezeki berupa ketenangan dan kemudahan. Teras rumah yang baik bukan tentang mahalnya material atau indahnya desain. Ia tentang niat. Niat untuk menjaga amanah, niat untuk menyambut rezeki dengan adab, dan niat untuk menjadikan rumah sebagai tempat turunnya rahmat. Ketika niat ini hadir, hal-hal kecil pun bernilai besar di sisi Allah. Jika selama ini hidup terasa sempit, mungkin bukan karena rezeki tidak ada, tetapi karena pintu masuknya tertutup oleh kelalaian. Membersihkan teras adalah langkah kecil yang bisa menjadi awal perubahan besar. Bukan untuk pamer, bukan untuk dipuji, tetapi untuk menenangkan hati dan melapangkan jalan hidup. Semoga setiap rumah yang dijaga dengan adab dan syukur, menjadi rumah yang dipenuhi ketenangan. Semoga setiap langkah yang dimulai dari teras, menjadi langkah yang diridhai. Dan semoga rezeki yang masuk ke dalam rumah kita, bukan hanya cukup untuk hidup, tetapi juga membawa keberkahan, kebaikan, dan manfaat bagi banyak orang.